perjalanan bisnis kakak dari dimulai hingga saat ini yang berkembang ya. Dan bisa diceritakan Kak bisnisnya apa? Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui ya Kak. Boleh di-sharing Kak? Oke, jadi gini, saya cerita background sedikit lah ya. Ya. Jadi saya itu anak keempat dari saudara, dan memang background saya sebenarnya keluarganya itu keluarga pekerja semua. Jadi maksudnya saya kerja sama orang semua lah, nggak ada yang bisnis. Nah, tapi entah kenapa sejak saya kecil itu memang waktu itu kan namanya anak kecil ya pasti suka mainan ya. Nah saya itu sebentar kenapa dia juga kepengen pengen punya toko mainan gitu lah. Saya bayangin saya punya toko mainan gitu lah. Dan ya saya mulai sadar bahwa jiwa bisnis saya itu ada di situ gitu. Saya mulai sadar oh badan saya ternyata di bisnis ya. Nah, mulai dari saat itu pada saat SMA saya mulai bisnis ya. Waktu itu saya jualan apa namanya kinesiotape. Kinesiotape itu jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat kalau kadang-kadang kalau atlet mungkin itu kadang-kadang suka pakai sesuatu yang warna biru atau pink di bagian tubuh terutama tangan atau kaki ya itu namanya kinesiotape. Saya pernah coba jualan itu ya memang ya cukup lumayan ya pun memang akhirnya memang harus vakum karena memang saya sibuk sekolah juga. Kalau saya juga pernah coba jualan hoodie juga, pernah coba jualan perlengkapan basket juga, macam-macam pokoknya saya pernah saya jual. Sampai akhirnya ada satu titik di mana saya memulai bisnis saya sekarang ini, itu berjualan Apple produk ya, entah itu iPhone, iPad, MacBook, baru dan second. Gitu. Memang awalnya saya jujur ya ini saya sih nggak mau bilang saya apa istilahnya tanpa privilege ya kalau anak sekarang ngomongnya. Jujur saya juga dimodali ya, yang itu saya syukur saya dimodali. Meskipun memang modal awalnya sangat kecil dan memang saya harus mengembangkan ya, itu sekitar waktu kalau tidak salah sekitar 3 juta. Nah, waktu di mana waktu itu saya pun nggak bisa muter untuk satu HP gitu. Jadi saya putuskan untuk muter di aksesoris saja lah, aksesoris, center, dan itu berkembang, dan terus berkembang, dan akhirnya kebetulan kenapa bisa ada bisnis sekarang ini, kebetulan memang sebenarnya jadi merger. Gitu. Jadi saya itu kebetulan ketemu dengan pacar saya yang Jepang, dan yang kedua memang kita bisnisnya sama, dan kita memutuskan untuk semakin di sini memang permintaannya memang semakin banyak dan produk yang kita jual pun sama, pasarnya sama. Jadi ya kita memutuskan untuk merger sehingga akhirnya jadilah bisnis yang seperti sekarang. Dan memang puji Tuhannya bisnis setiap hari juga semakin lama semakin berkembang terus. Gitu. Itu kalau alasan kakak pilih bisnis produk itu tuh apa tuh Kak kira-kira? Karena apa ya masih kalau saya lihat memang pasarnya kalau untuk Apple produk sendiri itu masih di Indonesia itu pasarnya besar gitu dan itu ya bisa dibilang ya hampir apa ya target marketnya pun sangat luas gitu kayak gitu sih Kak. Itu pas pertama kali mungkin bisnis itu mungkin ada mentor atau yang ngajarin gitu nggak sih Kak? Mentor atau ngajarin nggak ada Ya. sama sekali nggak ada. Bener-bener kayak belajar sendiri kayak ya belajar Iya. dari YouTube gitu kan baca-baca gitu ikut online course kayak gitu sih Kak. Okay. Kalau selain berbisnis gitu, kakak masih mahasiswa ya? Kebetulan sekarang lagi ya mahasiswa semester akhir ini lagi skripsi ya tahun ini ya moga-moga bisa juga. Itu dimulai saat semester berapa tuh Kak? Mulai banget Bisnisnya. bisnisnya? Iya. Kalau bisnis Apple ini sebenarnya udah mulai dari semester berapa? Semester 5 atau 6 ya? Antara 5 atau 6.
Terus, manajemen waktunya, Kak, itu gimana? Gitu. Kalau untuk manajemen waktu sebenarnya ya cukup sederhana sih, maksudnya memang apa ya, kalau saya sih gini, jadi kayak, saya tetapin jamnya kan karena kebetulan saya udah tinggal skripsi aja, jadi kan maksudnya waktunya cukup fleksibel ya, gitu ya. Jadi ya pokoknya saya set, misal, kalau saya sih jam 9 itu saya udah harus siap, maksudnya dalam arti siap itu apa, mandi, sarapan, dan segala macam. Nah, saya waktu itu saya mulai ngurusin bisnis nih, entah mungkin balesin chat customer atau mungkin, apa, bikin konten dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela itu kalau memang misal katakanlah, sudah bikin konten atau mungkin, customer belum ada yang chat lagi, ya udah setelah itu saya bikin skripsi, kayak gitu sih, Oke. Kak. Nah, keren banget ya, sangat punya inspirasi. Ini dari bisnis ini mungkin Kakak sendiri atau ada teman gitu nggak sih, Kak? Ada pacar saya, Oh, ada partner jadi juga. kita berdua. Iya, iya. Oke, oke. Keren banget ya, sangat menginspirasi nih. Kalau, dari pemasarannya mungkin itu, Kakak dari mana aja mungkin dipasarkan produknya gitu? Kalau untuk pemasaran kita utamanya lewat Instagram, tapi kita juga ada lewat, Tokopedia juga, dan memang itu Tokopedia kan untuk apa ya, istilahnya kayak untuk, pembayaran aja gitu, tapi untuk utamanya memang di Instagram kita. Oke, lanjut lagi ya Kak pertanyaannya, mungkin kalau dari, saat kita jalanin bisnis itu kan ada beberapa tantangan ya yang Mhm, mungkin kita tahu ya. Mungkin kalau dari produk Apple yang, bisnis Kakak ini mungkin bisa diceritakan tantangannya gitu, dan strategi hadapinya gimana? ya. Kalau untuk tantangannya sendiri sebenarnya ya, apa ya, ngomongnya ya, eee, ya mungkin ya masih bisa dibilang yang pertama adalah, sebenarnya dibilang musiman enggak, tapi memang ada masanya memang penjualannya itu sepi gitu. Ya khususnya Juni dan Juli ini ya, itu sepi gitu. Memang karena musimnya memang setiap tahun selalu, jadi Juni-Juli itu memang selalu sepi. Tapi memang untuk mengakalinya apa ya, pasti kan kita tetap bikin konten, maksudnya tetap, apa, istilahnya tetap, mengoptimalkan, brand awareness-nya sendiri gitu, itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, eee, banyak customer yang memang ya kadang-kadang kayak gitu, maksudnya kadang memang, apa ya, nego gitu, istilahnya gitu. Pokoknya nego, "Barang lo bisa kurang nggak?" Gitu kan ya. Memang ya gimana ya, maksudnya kan kalau jualan kan juga nggak bisa dinego juga sebenarnya gitu kan, kayak gitu. Apalagi maksudnya jual elektronik gitu kan. Seperti itu sih ya, cara cara menghadapinya bagaimana, ya cara menghadapinya adalah, "Oh ya maaf, ini kita harga net," gitu kan, seperti itu. Seperti itu sih, Kak. Emang, dari penjualannya itu ada produk apa aja Kak mungkin? Mungkin HP Pro atau iPhone ada iPhone, iya, iPhone, iPad, MacBook, paling paling apa, paling favorit 3 itu ya, iPhone, iPad, dan MacBook ya. iya. Selain sisanya itu adalah aksesoris, gitu sih, Kak. Oh ya, sorry. Kalau ini Kak, kan selain tadi toko online mungkin ada offline-nya juga nggak sih? Ada gimana, Kak? Ada toko offline-nya gitu, kayak toko gitu? Toko offline kebetulan tahun ini baru mau buka di Oh daerah ya. Solo, Surakarta. Jadi memang sementara Surakarta. ini memang masih online ya, tapi memang, Iya. kebetulan, di tempat saya juga nge-stok gitu kan, memang ada beberapa stok gitu kan, ada iPhone, ada Mac juga, gitu sih, Kak. Ya, keren banget, semoga lancar terus ya Kak. Ya, amin, Kak. Ya, keren banget nih, sangat menginspirasi ya di usia muda udah bisa berbisnis dan, sambil menyeimbangkan antara pendidikan dan mulai berbisnis juga ya, Kak. Oke, mungkin Iya, betul, dari Kak. Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh banget ya di kolom chat atau dirasain, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan nih. Ya, jadi, Kak Leonardo ini berbisnis di produk Apple ya, Kak? Mungkin ada Mhm, handphone
atau tab tadi. Ya, mungkin bisa ditanyakan ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak ini Vivo V22. Halo Pak. Ya, tidak merespon. Mungkin di sini ada Pak Rismanto. Halo Pak Rismanto. Oke, di sini ada pertanyaan nih, Kak. Ya. Motivasi yang buat Kak Leon bisa bertahan untuk berbisnis saat ini apa, Kak? Ya, mungkin boleh dijawab Kak Motivasi. Leon. Motivasi ya. Kalau motivasi sendiri sebenarnya memang apa ya? Ya memang kalau dari saya secara pribadi memang yakin memang apa ya? Memang jalan hidupnya udah di sini gitu. Memang sejak dari dulu memang udah nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Oh ya ternyata saya berkatnya nggak di situ lah. Tapi setelah nyambung ke bisnis ini memang ya memang ternyata berkatnya di sini dan memang udah ada goal tersendiri gitu loh memang. Jadi ya itu yang jadi motivasi saya buat bertahan lah di bisnis seperti ini. Berarti sudah lama ya, Kak? Sudah kira-kira udah berapa tahun ya, Kak? Sudah berapa tahun berarti? Dari semester 5 ya? Dari semester ya 5 ya. Iya, udah lama, udah bertahun. Kalau bisnis ini memang dari semester 5, karena kalau untuk bisnis secara opera misalnya saya jualnya itu udah dari SMA sebenarnya. Jadi memang apa ya, istilahnya kayak udah ada basicnya lah ya. Itu. Oke, dari Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya sama Kak Leon ya. Mungkin bisa ditanyakan terkait bisnisnya atau strategi bisnisnya, mungkin bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Di sini saya mau menyapa ya, mungkin apa ya? Pak Stephen mungkin, Pak Stephen Joseph. Halo Pak Stephen. Mungkin bisa direspon, Pak. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya. Di sini kita santai aja ya, karena talk show ini sifatnya santai tapi sangat menginspirasi ya. Jika ada pertanyaan boleh di raise hand atau di kolom chat. Mungkin oke, silakan Pak Mabersa. Halo, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya ada dua ini. Oke, silakan Pak. Mbak Gita sama Ade Rafael ya, Leonardo ya. Leon Pak. Saya seorang trainer sih. Dari dulu ikut aktif ngikutin Gamal ya. Terus sering juga men-share undangan Kalista dan salah satu anak saya ada ikut di sini. Pertama masukkan saja dulu untuk Mbak Dita sih, kalau Bang ada Leonnya sih nggak no problem. Mungkin memang di zaman sekarang itu ketika kita talk show atau webinar akan lebih baik ada beberapa slide PPT sih ya yang memancing kita untuk memudahkan memahami apa yang menjadi fokus kita training sore ini gitu loh. Ya. Kemudian untuk talk show sih memangnya agak bagus kalau ada dua narsum yang sejenis sih. Sehingga ada Q&A ya, question and answer. Nah, kita kadang-kadang mau bertanya itu
Saya sudah 50-an ya, saya panggil anak lah ya si Leonardo. Kadang-kadang kita nggak tahu mulai mau nanya nih Leo nih dari mana nih. Karena kan paparannya secara lisan aja kayak nongki gitu ngomongnya ya. Padahal apa yang menjadi penggalian informasi strategi bisnis dari Leo ini belum tergali sama sekali ini sebenarnya. Jadi kiat-kiat suksesnya banyak sih sebenarnya dan tidak semudah itu kan menjalaninya. Iya, tahu Pak. Saya nggak bisa tergali karena tidak ada PPT-nya 3 atau 4 slide yang memudahkan kita untuk menimbulkan pertanyaan. Itu saran ke Mbak Gita dan narasumber daripada Kalista besok-besok ya. Nah, saya mau bertanya saja lah karena tidak ada yang mau bertanya. Bisnisnya itu tentu kan kalau saya pernah jatuh bangun berbisnis sehingga akhirnya kembali jadi karyawan, ya tentu tidak mudah. 3 tahun saja balik modal sudah syukur, gitu. Nah, tentu ada kiat-kiat dari Leo yang memastikan bagaimana bisa survive. Sebenarnya pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa survive? Karena saya tidak yakin baru sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun bisa menghasilkan profit kan. Apa yang membuat strategi bisnisnya bisa survive? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana marketingnya, kiat marketingnya, tentunya menggunakan digitalisasi ini ya, yang bisa memancing ini pembeli. Mungkin dua dulu, sambil berjalan nanti Leo bisa jelaskan, ada yang menanya lebih dalam. Saya kembalikan ke narasumber sama Mbak. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Mabersa ya atas pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Kak Leon. Silakan Kak. Oke, terima kasih Pak Mabersa atas pertanyaannya ya. Kalau untuk yang pertama, bagaimana cara survive-nya? Jadi dari awal saya ngerintis, memang waktu awal ngerintis memang apa ya, benar-benar sangat sulit lah bisa dikatakan lah, karena memang belum punya nama juga, ya, orang kan juga banyak belum banyak yang tahu. Nah, bagaimana cara survive-nya adalah saya konsisten untuk memaksimalkan sosial medianya. Jadi saya konsisten posting, terus buat konten, lalu posting entah tentang tips atau apa, saya ngajak interaksi juga, gitu kan. Dan pokoknya saya aktif lah di sosial media itu. Terus dan lalu kalau untuk soal apa namanya, soal barang memang saya sih maksudnya memaksimalkan untuk cash flow. Jadi dalam arti apa? Dalam arti ya semisal kalau saya stok barang ya sebisa mungkin ya diputarnya cepat gitu. Dia makin cepat sehingga modalnya terus bertambah terus. Gitu. Itu yang pertama. Terus lalu yang kedua tadi apa kayak gitu? Tadi yang pertama kan sudah dijawab nih. Nah, yang kedua apa Pak? Saya mau nanya, bagaimana Leo memastikan mana produk yang fast moving, mana yang slow moving? Oh ya, oke. Oke, baik. Jadi gini Pak, kalau untuk fast moving, slow movingnya adalah saya lihat maksudnya trennya kira-kira di sosial media seperti apa Instagram, Facebook itu yang orang paling sering cari itu yang mana, yang ngetren itu yang mana, Pak. Dengan memang itu orangnya orang-orang lebih sering nanya produk itu, sering nyari produk itu, makanya saya tahu berarti ini lagi ngetren. Oke, stok ini untuk fast moving, ya memang benar fast moving gitu sih. Seperti itu. Nah, segmen pembelinya sendiri kan, mohon maaf ini kan rata-rata yang berkantong tebal ini. Bagaimana menyasar segmennya ini, Leo-nya? Jadi gini Pak, kalau untuk pembeli berkantong tebal ya sebenarnya dibilang iya juga iya, tapi dibilang enggak ya juga enggak sih Pak. Karena memang banyak juga yang beli di saya itu ya nggak selalu full cash itu enggak sih Pak. Ada juga yang memang rata-rata memang anak muda ya, karena anak muda memang ya kadang ya misal separuh cash, separuh cicilan gitu kan. Dan itu kan cicilannya juga
macam-macam. Malahan pernah ada juga yang sampai eh, melakukan pinjaman online nggak tahu sampai berapa pinjol demi beli 1 unit HP gitu loh. Gitu sih Pak. Nah, berarti kan bisa cash, bisa cicilan ini. Bisa. Untuk melindunginya itu, Leo pakai strategi apa? Apa pakai kerjasama dengan badan finance supaya lebih safety atau bagaimana? Oke, jadi gini, kalau untuk cicilan memang biasanya saya memang aplikasi lewat pihak ketiga ya Pak. Seperti Shopee ada Shopee Pay Later, ada GoPay, ada GoPay Pay Later gitu kan. Setelah itu ada Kredivo gitu kan. Seperti itu sih Pak. Jadi memang saya pun juga nggak menerima cicilan secara personal dalam arti cuma menyertakan foto KTP terus pelanggannya setiap bulan nyicil gini. Enggak, saya justru nggak menerima itu malah Pak. Pembeli Indonesia kan netizennya kan dianggap termasuk paling rewel ya di Indonesia ya. Iya, betul Pak. Kasih Betul. harga murah dipikir palsu. Iya. Ya toh? Dikasih Dikasih mahal nego. harga mahal nggak mau beli. Dikasih diskon curiga ada apa Iya, ini kan begitu. betul. Bagaimana Leo menyikapi hal itu supaya tetap survive? Bagaimana menyikapinya ya sebenarnya memang perlu edukasi aja sih Pak sebenarnya ya, perlu sabar dan edukasi sih Pak. Yang pertama paling utama sabar sebenarnya. Tapi memang ya banyak juga memang customer yang banyak sekali nanya-nanya gitu, akhirnya nggak jadi dibeli. Ya saya sih nggak masalah. Maksudnya kan yang penting kan saya memberikan servis yang terbaik gitu sih. Dan ya kalau memang gitu ya saya edukasi, oh ya seperti ini seperti itu, sehingga akhirnya mereka setidaknya jadi tahu, oh ya oke. Dan ya memang syukur-syukur endingnya ya beli gitu sih Pak. Gitu. Oke, bagaimana Pak Mabersa? Ya, kalau ada yang mau nanya dipotong saja saya Mbak ya, tapi daripada ada yang mau nanya saya lanjutin Mbak Gita. Oke, ya, Ya, baik kalau Pak. ada peserta yang mau nanya silakan dipotong, cuma sayang narsum yang anak muda kreatif seperti ini kita sia-siakan kan begitu. Iya, betul. Nah, ya saya lanjut nanya ya Leo ya. Oh ya boleh Pak, silakan. Baik. Kita ada menjual produk yang baru dan second kah atau semua baru? New. Baru dan second Pak. Nah, berbicara baru dan second ini, ya tentunya kan harga yang jadi patokan orang ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau second itu sendiri diberi garansi berapa lama dan kondisinya yang dipromo itu kebaikan barangnya itu 100% masih bagus atau ada batasan 80 atau 90% begitu? Oke, jadi begini Pak, kalau untuk garansi memang saya dari dari toko saya sendiri ngasih garansi khusus untuk second ada 7 hari. Dan memang untuk kondisi barangnya memang juga saya juga benar-benar quality control memang yang benar-benar like dijual. Nanti apa yang pertama fisiknya mulus, dalam arti nggak ada cacat, nggak ada gores atau penyok dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua fungsional normal semuanya, kamera, terus dan fungsi-fungsi yang lain juga normal. Ya, juga sinyal aman. Dan memang ini untuk pengguna iPhone sendiri memang yang jadi isu memang sinyal, karena memang kebanyakan masyarakat kita ini masih senang belinya itu yang second dan itu istilah second X Inter gitu, istilahnya gitu. Dan maksudnya second X Inter itu apa? Jadi second X Inter itu adalah HP iPhone yang sudah bekas dan itu sebenarnya dari luar negeri. Jadi dibawa ke Indonesia itu dengan cara ilegal sebenarnya, gitu. Dan jadi memang nggak melalui pendaftaran bea cukai, nggak melalui pendaftaran pemerintah. Jadi sehingga masih tahu-tahu email ke blog, penggunanya protes gitu kan. Nah makanya saya di sini cuma jual yang memang garansi resmi Indonesia, second garansi resmi Indonesia. Jadi sehingga kalau garansi resmi Indonesia untungnya apa? Barang masuk dengan cara legal, sinyal sudah dipadamkan, produknya digitalkan, jadi ada legal semuanya gitu. Begitu sih Pak. Saya ingin memperdalam dulu nih. Saya punya ponakan,
Ya tinggal gimana Pak? tinggal di luar negeri ya. Hmm. Nah, ketika dia membawa barang 1-2 dia sudah lapor ke kementerian ya, artinya sudah ada biayanya ya. Kemudian Betul. dia jual di keluarga ya, Hmm. harganya cukup jauh miring gitu loh. Hmm. Nah, bedanya kalau beli dari Leo apa ya? Nah, bedanya gini Pak, kalau dari saya sendiri kan memang masih nggak perlu pusing urusan sinyalnya lah Pak. Maksudnya kan kalau memang tadi keluarga Pak Maversa kan harus bawa dulu dari luar negeri gitu kan. Nah, kalau saya ini memang jualnya memang untuk apa second garansi resmi Indonesia Pak. Jadi memang ya udah memang customer sudah terimanya sudah oh ya udah terima bersih lah istilah gitu sih Pak. Jadi ya tinggal pakai aja gitu Pak. Gitu sih Pak. Artinya kalau kita ada kerusakan Hmm? lewat 7 hari bisa koordinasi dengan Leo. Kalau misalnya ada kerusakan lewat 7 hari, nanti saya arahkan ke istilahnya service providernya Apple. Jadi memang daripada masih diarahin ke apa penyedia service dan service yang memang masih di luar memang banyak kan banyak sekali ada service iPhone ya dan memang nggak semuanya terpercaya gitu Pak, ya. Jadi makanya ketika lewat 7 hari udah saya arahkan oh ya silahkan ke eh, jasa servisnya Apple yang Apple sendiri udah diautorisasi sama Apple begitu sih Pak. Oh, begitu ya. Artinya lebih Ya, terjamin ya. iya betul Pak. Artinya memang ada MOU antara Leo dengan garansi service Apple ya. Bisa dibilang seperti itu sih Pak. Oh. Baik, mungkin satu lagi yang terakhir kalau ada yang mau nanya, eh, ada kemungkinan nggak Leo bermitra dengan orang lain? Misalnya katakan ada anak saya bisa bantu Leo memproduk di Sumatera Utara, ada kemungkinan reseller nggak dari Leo? Oh bisa Pak, bisa bisa. Saya mau buka kemungkinan seperti reseller bisa. Bisa, saya bisa Pak. Bisa buka reseller ya. Bisa banget Secara Pak. umum gambarannya seperti apa syarat-syarat jadi reseller dari Leo? Untuk syaratnya sendiri sebenarnya nggak ada syarat khusus sih nggak ada sih Pak. Maksudnya yang penting apa yang penting ya sudah berusia 17 tahun lah minimal seperti itu sih Pak. Dan kalau untuk modal ya kalau misalnya belum ada modal mau dropship istilahnya mau dropship dulu silahkan nggak apa itu juga bisa sih Pak. Begitu. Oh, artinya bisa kita reseller murni, bisa Hmm. bermitra. Kalau reseller murni tidak pakai modal, kita cuma merekom saja gitu loh ke Bisa itu juga bisa Pak. Jadi apa afiliasi ya maksudnya kan afiliasi bahasa lah. ya afiliasi itu juga bisa. Kalau misalnya mau reseller katakanlah masnya mau ambil barang dari saya bisa itu sih Pak. Biasa kasih berapa persen keuntungannya kalau reseller? Kalau untuk resellernya sendiri, kalau untuk reseller ngestok, saya biasa ngasih harganya harga reseller. Jadi misalnya katakanlah, oh mau ngestok nih, oh ya udah saya kasih harga reseller, harga misal katakanlah kalau saya sendiri misal katakanlah saya ambilnya harga 9 juta, saya jual 10 juta. Nah, misal kalau ada reseller mau ambil, ya udah saya kasih aja harga eh, katakanlah mungkin ya 9 9,2 lah katakanlah gitu. Oh, Gitu sih, Pak. artinya nanti Mbak Leo tidak keberatan kalau ada nomor kontak bisnisnya yang disampaikan di inbox ya, sehingga Boleh, mungkin silakan. ada Nggak apa. peserta yang berminat kan untuk Boleh, boleh. afiliasi. Tentu Boleh, boleh. nomor bisnis lah yang Ya, mungkin kontak tertentu yang ada strateginya ya. ya, Pak. Ini satu lagi sedikit mengganggu lagi adalah kalau kami beli produknya itu langsung dari Apple dengan Mm-mm. dari Leo, apa sih perbedaannya yang menguntungkan kami? Contoh apakah lebih murah gitu loh. Hmm. Yang pertama pelayanan, Pak. Maksudnya memang akhir-akhir ini memang untuk dari apa ya? Kan kalau di Indonesia memang adanya kan distributor resmi ya. Nah, memang akhir-akhir ini memang kasusnya yang marak apa? Distributor resmi itu maksudnya apa ya memberikan pelayanan yang memang sebenarnya ya kurang memuaskan lah begitu. Nah, tapi kalau di tempat saya
bisa kasih jaminan kalau pelayanannya memang benar-benar ya sesuai dengan apa namanya ekspektasi pelanggan. Dan juga saya memang selalu apa ya, istilah kayak saya kalau misalnya untuk persoalan klaim garansi atau apa, saya juga nggak lepas tangan. Kalau misalnya ada katakanlah ada customer yang memang ada masalah soal klaim garansi, saya bakal bantu prosesnya sampai unitnya itu balik ke tangan customer lagi. Gitu Pak. Good, 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 keren. Telinganya background pendidikannya apa sih sekarang? Saya sekarang masih kuliah di jurusan ilmu komunikasi Pak. Oh iya, ilmu komunikasi ya, tapi bisa Iya, jadi bisnisnya di barang ya. iya, bisa Pak. Ya, makasih Leo. Ya, Mengisi terima kasih waktu. Pak. Saya kembalikan ke moderator hostnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mabersa ya. Pertanyaannya sangat mendalam dan luas sekali ya tentang Kak Leon ini dengan bisnisnya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak Leon, di Oke. sini sudah ada di kolom chat dari Pak Syafaat. Mau tanya Kak, kira-kira tips bagi orang yang mau mulai berbisnis itu seperti apa ya? Dan cara-cara untuk melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kita tuh bagaimana Kak? Mungkin bisa dijawab dengan pengalaman Kak Leon ya. Silakan Kak Oke. Leon. Oke, jadi gini, kalau untuk mau mulai bisnis itu adalah apa? Maksudnya yang pertama, kita harus tahu dulu bisnis itu apa. Jadi maksudnya belajar konsepnya dulu seperti apa. Oh, bisnis itu apa sih? Gitu. Ya kita bisa belajar mungkin dari baca buku, mungkin kita bisa belajar dari YouTube. Sekarang kan YouTube masih internet sekarang udah sangat gampang, tinggal buka internet aja. Kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Setelah kita paham konsepnya, baru kita tentuin nih, kita mau bisnis apa gitu kan. Nah, cara melihat peluangnya seperti apa? Cara peluangnya adalah lihat sosial media. Produk apa sih yang misalnya lagi ngetren? Katakanlah kayak itu. Kalau memang misalnya mungkin katakanlah produknya itu katakanlah oh kok kita kurang minat ya. Nah, kita cobalah jual produk yang memang kita itu minat gitu. Misal katakanlah kita senang gaming, katakanlah kita senang game. Jual aksesoris gaming. Kayak contoh mungkin keyboard gaming, mouse gaming gitu. Itu juga bisa dan memang dan harus diperhatikan yang memang harus ada pasarnya. Jadi maksudnya nggak bisa ya cuman kita doang yang suka itu nggak bisa. Jadi memang kita harus survei juga. Oh iya ini ada pasarnya, ada peminatnya, kita juga suka. Nah kita bisa mulai dari situ. Begitu Kak. Baik, oke Kak. Mungkin tadi kan ya dari penjelasan Kak Leon, kita melihat bisnis dilihat dari yang sedang tren mungkin ya Kak. Iya Nah, betul. kalau dari Kak Leon sendiri mungkin ada nggak sih kayak keinginan bisnis lain atau emang mau memperdalam bisnis ini aja? Untuk sementara ini masih mau memperdalam bisnis ini dulu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan bakal ada bisnis lainnya juga. Mungkin bisa direkomendasiin nih Kak, bisnis yang sedang tren ya. Mungkin di sini para peserta ada yang sama ingin mulai berbisnis, cuman kurang tahu dan melihat apa yang sedang tren gitu. Mungkin Kak Leon bisa ada rekomendasi Kak? Oke, untuk rekomendasi mungkin yang paling pertama paling ngetren sekarang ini yang saya lihat ya itu yang pertama affiliate, bisa affiliate ya. Kayak TikTok affiliate, terus apa namanya Shopee affiliate. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ sebenarnya. Nah, untuk tutorial gimana? Tutorial bisa lihat YouTube ya. Karena memang sebenarnya dilihat-lihat memang untuk apa ya, istilahnya untuk sistematiknya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, kalau dilihat-lihat. Kayak cuman sekedar kita nggak perlu ada produk, kita cuman ngeposting video, cuman naruh link barang, udah orang check out seperti itu. Itu juga yang saya lihat sekarang itu paling ngetren sih kayak gitu Pak. Mungkin para peserta ya, jika ingin berbisnis dari saran kalian mungkin dimulai dari yang mudah dulu ya Kak, seperti Iya betul. affiliate gitu. Iya betul. Itu juga sangat menguntungkan sih sebenarnya Bapak Ibu. Dan di sini saya akan membacakan pertanyaan lagi ya Kak Leon. Ada peserta lagi yang ingin bertanya dari Pak Mustaqim Malik.
Oh ini Pak Mustaqim ini seorang penjual minyak atsiri dan rempah-rempah. Mungkin dari Kak Leon ada nggak sih strategi untuk mencari importir yang valid di luar negeri dan ada trik dan tipsnya nggak? Mungkin ada pengalaman Kak Leon? Kalau mencari importer ya, kalau mencari Iya. importer, kalau saya sendiri sebenarnya kan memang udah ada ya, memang dari Apple sendiri macam ada perusahaannya, ada Iya, ujian kalau saya sih gitu. Tapi kalau untuk selain Apple sih, jujur saya masih kurang apa istilah ya, ya mungkin bisa dimulai dari bangun koneksi dulu ya, maksudnya join di grup komunitas gitu ya, memang kebetulan sama-sama usahanya sama di bidang itu. Maksudnya apa, contohnya tadi kayak Pak Mustaqim itu penjual minyak ya, bisa mungkin gabung di komunitas yang sama-sama penjual minyak gitu kan. Jadi dari situ bisa bangun koneksi, nanti lama-kelamaan nanti juga bakal dapat, oh iya saya punya importer dari sini, saya punya importer dari sini. Gitu sih kalau dari saya. Yang pertama pastinya koneksi ya Kak, Ya koneksi dulu. supaya kita lebih tahu juga mungkin dari orang lain yang valid enggaknya ya importir. Iya, betul. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada boleh resign ya atau di kolom chat. Kak Leon, sebenarnya Iya, saya gimana? ingin bertanya nih Kak ya. Boleh Saya Kak, silakan. penasaran. Ya, penasaran aja sih. Kan kalau dari produk Apple itu kan mahal ya Kak ya. Dan Betul. itu modalnya juga besar. Dan itu gimana sih Kak? Misalnya yang sedang tren nih iPhone 13 nih. Tapi kita atau Kak Leon ini lagi banyak stoknya di iPhone 12. Nah, itu gimana Kak? Apakah rugi atau bagaimana? Oke, jadi gini, kalau untuk itu biasanya kita tanya dulu. So katakanlah customer mau nyari iPhone berapa gitu kan. Tanya harganya berapa, ya udah saya kasih gitu. Harganya, terus habis itu saya tanya budgetnya kakak berapa, biar maksudnya saya juga bisa nyesuaiin. Kayak gitu sih Kak sebenarnya. Nah, kalau memang katakanlah, oh ya budgetnya segitu, oke saya dari saya sendiri juga bisa rekomendasiin, oh ya Kak boleh rekomendasiin ambil ini, kayak gitu. Berarti itu sebelumnya tidak ada stok atau gimana, Pak? Kalau dibilang stoknya ada ya ada, karena kan kebetulan kan juga ada gudang juga kan, sebenarnya gitu. Jadi ya sebenarnya bisa, dan itu bisa maksudnya ya istilahnya bisa cariin lah, istilahnya gitu. Berarti sistemnya orang dulu yang pengen apa gitu, baru kita cari Iya, gitu ya Kak. betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak. Di sini ada yang resen ya Kak, mungkin silakan Pak Stephen Joseph. Halo Pak Stephen. Halo Kak, Ya, silakan. izin bertanya nih Kak ya. Ayo. Kan siapa tanya nama Bang ini, lupa aku Kak. Kak Leon. Nah, Kak Leo izin tanya Kak, kan Kakak kan jual-jual produk Apple gitu kan. Kira-kira modal awalnya gitu kayak untuk buka usaha gitu berapa, dan tips-tipsnya gitu Kak. Sama ketiga, apakah nggak mengganggu gitu Kak untuk perkuliahan gitu Kak? Oke. Silakan Kak Leon boleh dijawab. Oke, kalau untuk modal awalnya sebenarnya dulu saya juga start dari 5 juta. 5 juta itu pun saya juga pun belum apa namanya istilahnya belum ngestok satu unit HP ya, karena waktu itu kan satu unit HP pun minimal harganya kan 2 digit ya. Waktu saya 5 juta itu saya ngestok apa? Aksesoris, AirPods ya. AirPods itu kalau apa namanya? Kalau orang sebutnya TWS mungkin ya gitu. Saya nyetok AirPods. Nah, dari situ modelnya dikembangin terus, berkembang terus sehingga akhirnya mungkin bisa ngestok barang yang nilainya lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, kalau untuk ngatur waktunya sendiri sebenarnya kan memang
bisnis sendiri fleksibel. Maksudnya dalam arti fleksibel apa? Maksudnya memang apa namanya istilahnya bukan saya harus full time 24 jam harus naruh gini, enggak sih. Maksudnya kayak ya memang ada contoh sendiri yang misal katakanlah waktu masih ada perkuliahan ya ada kelas jam segini sampai jam segini, lalu setelah itu bisnis, ngurusi bisnis, bikin bonus segala macamnya jam segini jam segini. Jadi ada jadwalnya masing-masing sih Kak, dari gitu. Jadi biar maksudnya biar semuanya teratur dan tertata gitu. Seperti itu. Terakhir Kak, boleh bertanya nggak Kak lagi Kak? Boleh, boleh. Cara-cara gitu kayak misalnya konsumen-konsumen yang menjelekkan toko-toko gitu kayak mana? Misalnya kayak ada konsumen gitu yang menjelekkan toko kakaknya kayak mana caranya kayak ngebantahnya gitu Kak? Cara ngebantahnya gimana? Ya memang kalau misalnya untuk jelek-jelekin memang nggak ada buktinya, nggak berdasar, ya udah cukup cukup aja kasih faktanya gitu, klarifikasi. Oh iya, faktanya nggak seperti itu kok. Ini faktanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita paparin ya Mas Yip, memang apa ya istilahnya? Memang kita klarifikasi dengan memaparkan fakta-fakta yang memang benar gitu. Karena kebanyakan memang jelek-jelekin toko itu memang kebanyakan tuh apa ya, istilah kayak hoax gitu loh, nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya pun kayak, oh ya berdasarkan asumsi sendiri gitu kan, kayak gitu. Ya maksudnya besok kita lurusin gitu kan. Oh iya maksudnya kami tuh di sini tuh kami tuh seperti ini, bla bla bla. Seperti itu sih Kak sebenarnya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Bagaimana tadi sudah cukup Pak Stephen, Kak Stephen ya? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Stephen. Sama-sama Kak. Ya, izin Eh, nambahin pertanyaan Stephen. Stephen itu anak saya, Mbak Gita, anak tunggal Oh saya. iya, iya Pak. Tadi saya japri dia, saya senang dengan Leon, walaupun dia Iya, anak tunggal, ya biar bisa kayak Leon ini motivatornya ya. iya. Saya menanggapinya, bagaimana sih kiat si Leon menghadapi konsumen yang nakal, pasti ada lah, ya. Yang kedua, yang diceritain Leon ini kan sukses-suksesnya aja ini, enak-enaknya ini. Padahal kita perlu tahu kesulitan dia, kegagalan dia. Karena pengalaman adalah guru yang paling baik ya, Leo. Ya Dan betul Pak. kalau bisa curi pengalaman Leon, nggak dapat pahitnya, dapat manisnya aja, kan begitu netizen Indonesia. Ya betul Pak. Padahal nggak akan mungkin dapat manis tanpa melewati pahit. Dua pertanyaan itu melengkapi pertanyaan anak saya. Silakan Leo. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk pembelian nakal-nakal ini memang saya juga ada cukup berpengalaman selama bisnis itu ya. Mungkin ada pembeli yang memang licik juga gitu kan, berusaha untuk apa ya istilah kayak berusaha untuk merusak sistem bisnisnya itu memang ada beberapa, dan makanya memang dari situ juga saya belajar, oke, saya harus buat syarat dan ketentuan untuk bertransaksi. Kalau di toko saya itu seperti ini syarat dan ketentuannya gitu kan, seperti itu. Nah kalau misal katakanlah calon pelanggan memang atau kok begini sih, kok begitu sih, ya saya bilang ya memang ketentuannya seperti, dan ini untuk kenyamanan dan kebaikan bersama. Untuk transaksi memang lebih lebih apa namanya, transaksi bisa lebih sama-sama enak istilahnya gitu loh Pak. Ya memang kalau memang misal katakanlah memang nggak setuju, nggak mau ngikutin, ya sudah silahkan gitu, nggak apa-apa gitu. Itu sih Pak. Nah kalau nggak enaknya gini sih Pak, kalau nggak enaknya yang pertama stres, tekanannya luar biasa besar. Karena begini, karena kalau udah kebetulan memang saya untuk kemudian mau muter uangnya, muter modalnya itu kan memang sudah besar, sudah lumayan besar lah. Bisa dibilang mungkin sudah 3 digit muter modalnya. Dan itu memang stresnya di mana? Stresnya adalah ketika barangnya itu maksudnya katakanlah nggak laku-laku gitu kan. Muternya lama banget, itu stresnya luar biasa. Yang pertama, maksudnya istilah apa, modal besar, resikonya besar juga gitu kan. Kayak gitu, itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, pembeli itu tadi, pembeli yang licik gitu kan, pembeli yang berusaha merusak sistemnya gitu kan. Ada yang beli licik gitu kan, ada juga mungkin pembeli yang maksudnya
banyak tanya itu sebenarnya cukup menghabiskan energi sebenarnya. Banyak tanya, gitu kalau tanya, apalagi kalau pembeli awam gitu kan yang masih pertama kali mau beli, memang benar-benar jelasin gitu kan, jelasin pelan-pelan A, B, C, D dan sebagainya. Yang kedua, terus lalu yang ketiga, ya ditipu juga pernah juga ditipu sama supplier juga pernah, yang memang supplier yang saya percaya, tahu-tahu tipu, uangnya dibawa lari gitu kan, dan nominal juga nggak sedikit. Ya itu sih makanya sepertinya tiga itu aja sih Pak yang nggak enaknya itu, paling nggak enaknya itulah tiga itu aja. Tapi nggak kapok juga ya, lanjut terus bisnisnya. Enggak kapok, karena saya merasa gini Pak, ya memang namanya bisnis ya ada resikonya, ya ini resiko bisnis gitu, saya rasa gitu. Nah yang paling terakhir apa Pak, yang paling terakhir kalau nggak enaknya itu tiba-tiba suka ini minjem duit. karena mungkin dilihatnya teman-teman saya melihatnya, wah jualannya barang mahal nih gitu kan, oh uangnya banyak pasti. Makanya habis itu tiba-tiba, loh kok ada yang pinjam duit gitu. Itu ngejawabnya Gitu sih, Pak. gimana? Karena kan kita harus bisa membedakan mana duit bisnis dengan mana duit entertain kan, Ya. duit pribadi. Itu Kalau manajerialnya gimana? Kalau saya sih gini sih Pak, maksudnya saya punya 2 rekening. Jadi kalau satu khusus untuk kas bisnis, nah satunya rekening saya pribadi. Maksudnya dalam arti apa? Ya kalau misalnya katakanlah, ya berarti uang muter kan untuk di kas bisnis ini. Nah kalau misalnya profit, ya profit berarti saya bagi dua untuk pribadi saya sama untuk nambahin modal bisnisnya itu. Gitu sih. Oke, cukup dari saya. Makasih Leo, makasih Ya, Mbak. terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Madersa sudah bertanya. Dan mungkin pertanyaannya mengulik lebih dalam ya dari kelebihan dan kekurangan bisnis di usia muda. Mungkin karena waktunya sudah dicukupkan ya, jadi kita cukupkan acara pada siang hari ini. Dan materi hari ini sangat luar biasa dan menarik ya. Mungkin sebelum ditutup dari Kak Leon mungkin bisa memberikan closing statement ya, apa pesan atau inspirasi untuk anak muda yang ingin berbisnis juga. Silakan Kak Leon. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang masih muda, yang pengen mulai bisnis, just do it, lakuin aja, nggak usah terlalu banyak pikir kayak tadi ya, masih ya jangan terlalu banyak. Oh nanti apa namanya takutnya gini, takutnya gitu kan. Udah lakuin aja, nggak apa-apa. Jadi ya masih berani ngambil keputusan dan juga berani ambil resiko. Oke, baik. Terima kasih Kak Leon.